got so. Get 'em. Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shining Wiz, got this bitch jumping. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kelima, pengantar manajemen dan bisnis, yang berjudul prinsip akuntansi dan keuangan. A few moments later. 1. Definisi keuangan. Keuangan adalah sebuah bidang atau disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan uang, investasi, perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan kewajiban keuangan. Secara umum, keuangan mencakup berbagai aktivitas dan konsep yang berkaitan dengan aliran uang atau dana dalam suatu organisasi, individu, atau entitas ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, keuangan juga dapat merujuk pada kesehatan keuangan individu, perusahaan, atau pemerintah. Keuangan mencakup berbagai konsep dan aktivitas seperti 1. Manajemen keuangan melibatkan pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan atau individu untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. 2. Investasi keuangan melibatkan pemilihan dan pengelolaan berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan modal. 3. Perencanaan keuangan mencakup proses perencanaan keuangan pribadi atau perusahaan yang melibatkan penetapan tujuan keuangan, perencanaan pajak, asuransi, serta penentuan alokasi aset yang sesuai. Yang keempat, pembiayaan. Keuangan juga terkait dengan sumber pembiayaan seperti pinjaman, utang, dan akuitas yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis atau kebutuhan individu. 5. Pengelolaan risiko melibatkan identifikasi, evaluasi, manajemen, dan risiko finansial. Melibatkan identifikasi, evaluasi, manajemen, dan risiko finansial, termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Yang keenam, perbankan, bagian dari keuangan yang berkaitan dengan lembaga perbankan, yang termasuk penyimpanan,
keuangan pemerintah, termasuk perencanaan anggaran, perpajakan, pengeluaran publik, dan manajemen dana publik. Yang kedelapan, keuangan perusahaan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam konteks perusahaan, termasuk penyusunan laporan keuangan, analisis kinerja keuangan, dan pengambilan keputusan investasi. Peran manajer keuangan. Terdapat 3 fungsi dan peranan penting manajer keuangan dalam perusahaan, yaitu 1. Mencari sumber-sumber pendanaan financing. 2. Mengalokasikan dana dalam perusahaan investment. 3. Membagikan hasil keuntungan dividen. Yang ketiga, definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan penganalisaan data-data keuangan suatu badan usaha guna memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai alat pengambilan keputusan. Dari definisi di atas, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi dari suatu badan usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dihasilkan berguna bagi pihak-pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Ada beberapa tujuan akuntansi. 1. Tujuan akuntansi secara umum. 2. Tujuan akuntansi secara khusus. 3. Tujuan akuntansi secara kualitatif. 4. Persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan, aktivitas, atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal pasifa perusahaan tersebut. Yang kelima, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Dan yang keenam, rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Dan jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. 2. Rasio profitabilitas atau rasio laba. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. 3. Rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Dan yang keempat, rasio aktivitas. Rasio ini mengukur efisiensi